Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mengintip kegiatannya Kang Yosep teman-teman ya. Karena banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kemarin rindu ya sama Kang Yosep katanya gitu ya. Pak, apakah Kang Yosep sekarang baik-baik saja, sudah sehat total atau sudah gimana katanya gitu, apa sakit lagi, apa kambuh lagi? Nah itu teman-teman ya, banyak sekali yang bertanya tentang Kang Yosep. Nah itu teman-teman, makanya di season kali ini saya akan mengintip kegiatan Kang Yosep gitu teman-teman ya, karena kemarin-kemarin juga sempat ya saya itu telepon dia, WA dia itu ya, katanya sibuk terus gitu teman-teman ya, selain sibuk jualan ya dia juga sibuk konten teman-teman ya. Dan kebetulan pas barusan saya itu ke rumahnya, tahu-taunya dia sedang ke sawah katanya gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran dengan kegiatan Kang Yosep, hari ini saya tidak akan ada pembahasan tentang seputaran gangguan aslam ya. Hari ini pure kita jalan-jalan saja teman-teman ya. Dan kebetulan sekarang Kang Yosep itu ada di depan saya teman-teman ya. Dia lagi ngonten ya. Nih teman-teman ya, kita coba lihat. Nah dia sedang ngonten, terlalu jauh nggak kelihatan. Nah ini nih, mana ya, nggak kelihatan ya. Nah ini dia orangnya teman-teman ya. Nah ini nih, ini orangnya dia lagi ini teman-teman ya, lagi bikin video teman-teman ya. Dia lagi bikin video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, karena semenjak dia sembuh total, dia itu membagikan pengalaman-pengalamannya teman-teman ya. Nah, makanya sekarang kita intip aja dulu teman-teman ya, nggak apa-apa lagi ngonten, diganggu pasti dia marah teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe juga, mohon videonya itu di subscribe dulu teman-teman ya. Harus pelan-pelan teman-teman ya. Ini udah beberapa minggu saya juga gak ketemu sama dia teman-teman ya. Nah dia sekarang lagi ngonten teman-teman ya, lagi bikin video edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kita ganggu teman-teman ya. Nah ini nih, ini dia deh orangnya teman-teman ya. Nah dia lagi ngebahas tentang sama ya, seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, karena dia itu pengalaman juga sama gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dia dulu terkena hampir berapa tahun ya. Dan kebetulan dulu saya sempat support dia gitu teman-teman ya. Dan kemudian saya juga dulu ngasih saran ke dia itu, kalau seandainya sudah sembuh total, tolong kasih edukasi buat teman-teman yang lain biar teman-teman juga bisa membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, makanya alhamdulillah dia sekarang punya konten YouTube, eh, namanya itu Inspirasi Hidup Sehat teman-teman ya. Bagi teman-teman yang penasaran dengan channel dia, silakan boleh kunjungi teman-teman ya. Nama channelnya itu Inspirasi Hidup Sehat. Nah itu teman-teman ya, sama Kang Yosef juga dulu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan kebetulan dulu yang membimbing dia itu alhamdulillah saya pribadi teman-teman ya, sampai sembuh total. Dan kemudian dia melaksanakan nazarnya juga teman-teman, kalau seandainya dia sembuh total katanya seperti itu teman-teman ya, dia juga bakalan share video tentang pengalaman-pengalaman dia, biar orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu merasa teredukasi ya, merasa teredukasi, kemudian merasa tersupport gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh pemahaman gitu teman-teman ya, kemudian butuh support juga dari orang-orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, karena ketika kita ngobrol sama orang yang sepemahaman, di situ ada ketenangan tersendiri teman-teman ya, ada ketenangan tersendiri, kemudian merasa sembuh gitu teman-teman dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya.
Aduh sayang saya nggak bawa tripod ya. Kalau seandainya saya bawa tripod, kontennya nanti kita barengin sama dia nih. Teman-teman ya. Ini udah berapa minggu saya nggak ketemu sama dia teman-teman ya. Saya kontak dia ya, memang dia juga sama sibuk kerja teman-teman ya. Jadi jadi banyak kesibukan lah gitu teman-teman ya. Semenjak sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dia itu ya sekarang sudah kembali lagi ya, banyak kegiatannya. Nah itu teman-teman, makanya untuk dihubungi itu sangat sulit sekali teman-teman ya. Dan kebetulan sekarang hari Minggu, pas tadi saya datang ke rumahnya, tahu-taunya udah pergi katanya ke sawah. Dan akhirnya ketika dicek ke sini, tahu-taunya dia lagi nongkrong tuh, lagi bikin konten teman-teman ya. Dan sekalian teman-teman ya, saya akan tunjukkan pemandangan-pemandangan yang indah di sini teman-teman ya. Nih, ini tempat aktivitas saya sehari-hari ketika lepas dari pekerjaan teman-teman. Jadi kalau misalnya habis pulang kerja gitu ya, saya selalu kesini teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, justru tempat inilah yang membuat saya sembuh teman-teman ya. Jadi ketika datang ke sini itu di awal-awal memang agak sulit ya. Jadi selalu teringat dengan yang namanya penyakit, selalu teringat dengan yang namanya sensasi teman-teman ya. Tetapi karena mungkin keseringan teman-teman ya, akhirnya pemikiran-pemikiran tentang penyakit, kemudian sensasi-sensasi yang tidak nyaman itu teralihkan dengan apa yang dihadapi teman-teman ya, kayak macam melihat pemandangan seperti ini gitu teman-teman ya. Kemudian teralihkan juga dengan kegiatan-kegiatan saya di sini gitu teman-teman ya. Makanya ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tempat ini menjadi saksi buat saya gitu teman-teman ya. Inilah tempat yang membuat saya sembuh teman-teman. Dulu pemulihannya itu, saya pelatihannya itu ke sini teman-teman ya, jalan-jalan, menikmati pemandangan-pemandangan. Nah makanya saya di video-video saya itu, kalau misalkan kalian cermati gitu teman-teman ya, saya selalu menganjurkan jalan-jalan, harus sering jalan-jalan. Selain menjaga 3P-nya, kalian juga harus sering jalan-jalan teman-teman ya. Karena jujur ya, saya sembuhnya itu hanya dengan 3P, kemudian hanya dengan sering jalan-jalan ke tempat seperti ini teman-teman. Tapi saya juga nggak bisa bohong teman-teman ya, kalau seandainya kalian di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian ketika memaksakan diri gitu teman-teman ya, jalan-jalan ke tempat seperti ini, kadang ada rasa tidak nyaman ya, yang di pikirannya itu pengen cepat pulang teman-teman. Tetapi nggak apa-apa teman-teman ya, nanti besoknya lanjutkan lagi jalan-jalan, besoknya lanjutkan lagi jalan-jalan. Dan akhirnya ketika diseringkan seperti itu, alhamdulillah teman-teman ya, semuanya menjadi apa ya, menjadi serba nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah ini dia orangnya nih, Kang Yosep. Banyak yang nanya nih, Kang Yosep kemana, katanya nggak share video lagi katanya gitu. Ah iya, nggak sih video nak. Nah ini dia udah bikin videonya teman-teman. Tadinya semua saya ganggu, cuman sayang kalau diganggu lah. Soalnya itu video buat edukasi buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah ini nih orangnya, bagi teman-teman yang rindu dengan Kang Yosep. Nah, nah ini ya. Menghilang entah kemana. Menghilang entah kemana. Jadi ketika Kang Yosep menghilang itu nggak bikin video, kemudian nggak share video lagi, banyak yang nanya itu, jangan-jangan Kang Yosep kambuh lagi katanya gitu. Ya memang benar. Kemarin juga ada yang nanya, apakah Kang Yosep itu kambuh lagi katanya. Teman-teman sekalian, bagi yang penasaran saya kambuh lagi atau tidak, alhamdulillah tidak teman-teman ya. Karena satu pekerjaan saja saya tidak share video banyak-banyak teman-teman ya. Tapi sekarang saya sudah kembali share kembali, tetapi tidak seperti kemarin Kang Brul ya, tidak sering gitu di jeda-jeda, cuma untuk menemani kalian sajalah. Itu jadi kemarin itu memang sempet ya, saya telepon, saya WA. Dia itu orangnya sombong teman-teman ya, nggak pernah diangkat teman-teman. Tahu-taunya ketika ditanyain ke bininya, katanya lagi sibuk kerja gitu teman-teman ya. Dan tadi itu saya ke rumah, kemudian ya dapat info katanya lagi bikin konten dulu katanya di sawah, makanya saya susul ke sini. Dan inilah orangnya. Bikin konten naon ya? Ya biasa. Tentang naon? Aslam. Tentang sensasi yang tidak disadari teman-teman ya, penyebab sensasi yang tidak disadari karena pada saat mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis, pikiran kita itu selalu saja terfokus kepada asam lambungnya teman-teman ya. Padahal kadang aktivitas kita itu ada yang menjadi pemicunya dan sensasinya itu menyerupai Kang Bro. Sudah stop. Jangan diperpanjang. Bagi teman-teman yang penasaran tentang penjelasan Kang Yosep, silakan kalian tengok channelnya
inspirasi hidup sehat gitu teman-teman ya. Nah makanya di season kali ini saya nggak share video tentang seputaran aslam teman-teman ya, saya hanya untuk apa ya, menunjukkan sama teman-teman lah, nih lihat pemandangannya nih. Bagus sekali teman-teman ya. Dan ini menjadi apa ya, tempat ini menjadi saksi buat saya, kemudian saksi juga buat Kang Yosep, karena Kang Yosep juga dulu pemulihannya ke tempat seperti ini ya, teman-teman ya. Karena memang rumah saya itu memang agak jauh, cuman terbatas oleh sawah teman-teman ya. Jadi ketika saya pemulihan datangnya ke sini, Kang Yosep juga sama. Jadi pemulihannya saya ajak ke sini teman-teman ya. Dan alhamdulillah Kang Yosep sekarang itu sudah menjalankan nazarnya teman-teman ya. Karena dulu juga Kang Yosep ketika sudah sembuh total itu berjanji saya akan share video edukasi tentang seputaran gangguan aslam, katanya seperti itu ya. Biar orang-orang yang belum membaik itu teredukasi, kemudian mengerti tentang seputaran gangguan aslam, biar cepat membaik dari gangguan aslam gitu teman-teman. Makanya alhamdulillah sekarang Kang Yosep sudah menjalankan nazarnya dan sekarang sudah punya channel YouTube gitu teman-teman tentang seputaran gangguan aslam. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman tengok channelnya Kang Yosep nih. Kemana-mana nih, aduh ini beneran nih ya, udah berapa minggu nggak ketemu ya? 1 bulan. 1 bulan teman-teman, bayangin 1 bulan saya nggak ketemu sama dia itu. Padahal biasanya setiap hari Kang Abdul ya. Setiap hari kita nongkrong di sini mancing bareng, tapi ini 1 bulan nggak ketemu. Makanya wajar ya bagi orang-orang yang terkena gangguan aslam kemudian sudah mengenal Kang Yosep, banyak bertanya juga, Pak katanya Kang Yosep kambuh nggak, katanya gitu. Kang Yosep jangan-jangan sakit lagi. Jadi memang jujur Kang Yosep ya, saat terkena gangguan aslam ketika melihat orang yang membaik kemudian menghilang itu kadang suka was-was teman-teman ya. Jangan-jangan dia kambuh lagi. Tetapi jujur ya, untuk yang namanya kambuh itu pasti gitu teman-teman ya. Ketika orang yang sudah sembuh total itu pasti bakalan kambuh lagi kalau seandainya 3P-nya itu ya tidak dijaga lagi teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Bukannya mendoakan teman-teman ya, karena saya tahu persis, karena saya itu terkena 2 kali. Nah makanya untuk orang-orang yang sudah sembuh total gitu, usahakan kalian harus tetap menjaga 3P-nya teman-teman. Karena untuk menjaga 3P itu nggak rugi ya, cara sederhana ya Kang Yosep ya. Jadi memang kegiatan kita sehari-hari difokuskan jamnya gitu teman-teman ya. Pagi-pagi sarapan, siangnya makan siang, sorenya makan sore, seperti itu teman-teman. Dulu kan sebelum terkena gangguan aslam itu penyebabnya kan kita itu 3P-nya berantakan. Kadang pagi-pagi nggak sarapan Kang Yosep ya. Betul. Siangnya nggak makan, kemudian dapat makan. Sekalinya makan kita makan mie, kemudian pedas. Kemudian begadangnya dihajar. Nah itu teman-teman, itulah penyebab kita kambuh, kita terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang tidak ingin kambuh-kambuh lagi teman-teman ya, alangkah baiknya kalian tetap jaga saja 3P-nya teman-teman ya. Karena bukannya mendoakan teman-teman ya untuk kambuh dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kalau hidup kita itu berantakan lagi semuanya pasti kambuh lagi teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk asam lambung dan asam psikosomatis itu bisa menyerang ke siapapun teman-teman ya. Orang kecil, misalkan anak kecil, orang dewasa, orang tua, kaum bawah, kaum menengah, kaum atas, bahkan untuk para TNI atau misalkan badannya yang besar, katakanlah dia itu seorang fighter gitu teman-teman ya. Kalau seandainya 3P-nya berantakan ya pasti terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Dan siapapun itu orangnya teman-teman, baik orangnya itu gagah misalkan superhero teman-teman ya, kalau seandainya terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis saya jamin pasti membleh teman-teman ya. Nah itu, Kang Yosep juga membleh dulu sama kayak saya gitu teman-teman. Nah makanya biar kalian itu tidak membleh lagi, alangkah baiknya kalian jaga 3P-nya. Nah itu teman-teman ya. Buat asam lambung GERD itu tidak ada masalah badan besar, tidak ada masalah muka serem teman-teman ya. Yang lebih serem itu ya dia teman-teman. Si anxiety-nya gitu. Ingat cerita yang dari kepolisian itu yang badannya gede, dia bawa pistol teman-teman. Sehari-harinya memang kegiatannya seperti itu. Saat terkena anxiety disorder gimana? Membleh teman-teman ya, dia nangis datang sama kita ya. Pak, Kang Yosep, apakah benar penyakit ini tentang asam lambung, kok saya sekarang jadi begini? Akhirnya saya tertawa teman-teman. Dan kemudian ketika kita berdua kasih edukasi ya waktu itu, alhamdulillah teman-teman yang nggak lama ya, dia itu sekarang sudah membaik lagi, sudah sembuh total dari anxiety disorder teman-teman. Padahal dulu itu sempat ya ketika nangis-nangis itu dia mau
mengajukan pensiun dini ya waktu itu ya. Karena memang dia sudah merasa kurang mampu melakukan tugasnya, teman-teman. Betul. Karena yang dipikirannya itu tentang berbagai macam ketakutan. Jangankan nangkep orang, dia aja mau keluar rumahnya takut. Nah itu teman-teman ya. Gitu. Jadi memang jangankan untuk menangkap penjahat ya, keluar rumah aja takut dia itu. Di awal-awal sakit ketemu sama kita gitu, dia nelpon dulu kan ya waktu itu ya. Ya karena memang lihat dari ini juga Dia itu menyarankan saya yang datang ke rumahnya teman-teman. Tetapi waktu itu saya tidak datang ke rumahnya karena memang untuk melatih mentalnya juga. Saya sarankan untuk datang dianya sendiri sama kita teman-teman, dan alhamdulillah ketika datang itu pertama kali datang dia itu nangis ya kan. Kebanyakan kayak gitu teman-teman. Ini bakalan nonton gak orangnya? Ya biarin. Masalahnya kan ini buat pencerahan juga buat teman-teman yang lain, bahwa memang yang dulunya sakitnya lumayan kelihatan parah gitu kan. Nggak apa-apa, gini aja Bapak, kalau seandainya Bapak nonton nggak apa-apa ya. Ini buat edukasi aja. Takutnya nonton katanya di share pengalaman gua nih katanya gitu. Nggak apa-apa ya Pak, mohon maaf, pengalaman Bapak saya share ya, hanya sekedar edukasi lah, bukan mengumbar aib ya. Sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bukan aib sebetulnya teman-teman ya. Berbagi pengalaman ya. Jadi ya memang gitu ya, berhubungannya dengan mental gitu teman-teman. Kita jadi penakut, itu yang namanya anxiety disorder teman-teman ya. Dan sekarang itu ya Kang Yosep dengan saya itu bisa tertawa, tetapi kalau dulu samalah gitu. Bagi teman-teman yang belum membaik, kita itu mukanya itu cemberut teman-teman ya. Kalau di pewayangan itu kayak macam siapa Kang Yosep? Cepot masuk seri. Kayak macam buta yang pangsisina dengan. Nah itu teman-teman, jadi setiap harinya itu kita cemberut teman-teman ya, sering merasakan tentang sensasi dan sebagainya. Nah itu teman-teman, tetapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh total, merasa baik gitu teman-teman. Jadi sudah merasa berwarna lagi kehidupan ini teman-teman ya, bisa melihat pemandangan seperti ini, bisa bisa main tanah kotor-kotoran. Ini tangan saya kotor nih. Nah, ini ya, ada luka lagi. Nah ini karena barusan saya habis kerja, beresin saung teman-teman, kemudian nyangkul juga sudah barusan, walaupun nggak selesai karena memang tadi pas waktu datang ke sini itu Kang Yosep nggak ada teman-teman ya. Kata bininya sudah ke sawah, tetapi pas datang ke sini nggak ada. Tahu-taunya dia sembunyi di sini bikin video teman-teman ya. Nah itu langsung ke sana yang iya lah tuh karek 17 menit ya. Menit dulu ya. Nggak apa-apa. Ini pasti di kali ini banyak yang nonton itu marah-marah. Ini ngapain nih share video, nggak ada edukasinya, nggak ada apa-apa aja, cuma ketawa-ketawa doang kayak gitu. Nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi ya biar kalian itu bisa menikmati lah pemandangan seperti ini nih. Sawah, bagus sekali teman-teman ya. Bagus sekali main kesini kita temani. Temani cemasnya, temani apa? Ya berbagai macam hal aja lah pokoknya. Temani cemasnya, jadi ketika cemas, mari kita cemas bareng-bareng. Berjamaah. Mari cemas berjamaah gitu teman-teman ya. Lebih asik. Gitu. Lebih asik. Jadi ketika orang dadanya berdebar, kita berdebar gitu teman-teman ya. Orang ketakutan, kita ketakutan. Mari kita ketakutan bersama. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Videonya saya akhiri sampai di sini. Semoga saja videonya itu nggak ada manfaatnya sih sebetulnya kali ini teman-teman ya. Ya semoga saja hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Kemudian doakan kita berdua teman-teman ya, agar kita berdua itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Hentikan videonya teman-teman ya, karena Kang Yosep sudah tidak kuat, katanya pengen ngerokok, dan barusan mana rokoknya nih? Sudah nggak kuat, pengen ngerokok katanya. Sementara ngerokok nggak boleh di share di video teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.